Pria itu membersihkan pisau es yang menempel di sepatunya. Lalu, ia membuka mulut dan menyadari ada gigi berlubang. Tanpa ragu, ia memasukkan pisau es itu ke dalam mulutnya, mengambil batu di dekatnya, dan menghantamnya keras-keras. Ia menjerit kesakitan, dan giginya terlepas dari mulut, membuatnya pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Saat terbangun, yang gak mau sayang ayah 5 menit lagi jadi pengikutnya pocong borok. ia harus memikirkan cara untuk mendapatkan makanan. Beruntung, ia menemukan beberapa paket kiriman di pantai. Ia segera membukanya satu persatu untuk mencari sesuatu yang berguna. Paket pertama berisi bola voli, dan yang kedua berisi gaun wanita. Ia tidak bisa memakainya, tetapi jaring hitam pada gaun itu terlihat berguna. Ia membuat jaring ikan dari bahan itu dan berhasil menangkap seekor ikan besar. Namun, ketika mencoba memakannya, bau amisnya terlalu menyengat hingga ia tak sanggup menelannya. Ia pun memutuskan menjelajahi sekitarnya dan memilih mendaki bukit di kejauhan untuk mengamati kondisi pulau. Tapi di tengah jalan, kakinya terluka karena bebatuan tajam. Ia duduk di tepi pantai, merobek celananya, mengisi robekan itu dengan daun herbal, lalu membalut kakinya yang terluka. Saat tiba di puncak bukit, ia baru sadar bahwa dirinya terdampar di sebuah pulau kecil yang terisolasi. Rasa putus asa menyelimutinya. Tiba-tiba, ia melihat sosok terapung di laut. Ia segera berlari ke air, namun sosok itu sudah tak bernyawa. Dengan berat hati, ia menyeret tubuh itu ke pantai. Di saku mayat tersebut, ia menemukan senter dan juga mengambil sepatunya. Setelah itu, ia mengubur tubuh orang itu di pulau tersebut. Ketika mencoba menyalakan api, sebuah serpihan kayu melukai tangannya. Saat itu pula, semangatnya benar-benar runtuh. Ia merasa semua usahanya sia-sia dan melampiaskan amarahnya. Di tengah kemarahannya, ia melihat bekas telapak tangan merah di bola voli. Ia perlahan tenang, lalu menggambar wajah tersenyum di bola itu dan menamainya Wilson. Dengan teman di sisinya, ia kembali merasa kuat. Setelah berulang kali mencoba, akhirnya kayu itu menghasilkan banyak asap. Ia meniup perlahan, dan api pun menyala. Semua jerih payahnya terbayar. Malam itu, ia menyalakan api di tepi pantai dan merayakannya karena api itu memberi harapan untuk bertahan hidup. Ia tidak tahu bahwa ia akan tinggal di pulau itu selama 4 tahun. Saat itu, penampilannya sudah berubah total. Meskipun tubuhnya kurus dan lemah, ia tidak pernah menyerah untuk kabur. Akhirnya, ia berhasil membuat rakit dan menempelkan Wilson di rakitnya. Ia menulis kisah 1500 hari hidupnya di atas batu, lalu mendorong rakit itu ke laut. Cuaca tiba-tiba berubah, badai besar datang menghantam. Ia memeluk Wilson erat-erat dan bersembunyi di tepi rakit. Ketika terbangun, Wilson telah hilang. Ia berdiri dan mencari ke segala arah, tapi tak menemukannya. Ia pun terbaring di rakit dan menangis sejadi-jadinya. Kehilangan Wilson terasa seperti kehilangan semangat hidupnya. Ia menaruh dayung ke air dan memutuskan untuk menyerah. Tanpa Wilson, ia tertidur kelelahan. Entah berapa lama waktu berlalu, sampai akhirnya ia mendengar suara dari belakang. Sebuah kapal kargo besar sedang melintas. Ia bahkan tak perlu berteriak minta tolong. Para awak kapal sudah melihatnya.